Selamat siang Pak Chandra dan teman-teman yang melihat video ini. Kami pada kesempatan hari ini akan berpresentasi mengenai OAS Tata Kelola dan Layanan Manajemen Sistem Informasi. Anggota kelompoknya ada saya, Remus Bajan Putra dengan NIM A12 2023 Kemudian ada rekan saya, Po Fabian Kenneth Lianto dengan NIM A12 2023 Yang pertama kita akan membahas tentang keamanan profile terkait objek yang kita gunakan. Yang pertama adalah sejarah. Jadi kita menggunakan objek minyak cap Dewi Tunjung dan minyak cap Dewi Tunjung ini berdiri pada tahun 1967. Pada awalnya ini digunakan oleh petani untuk mengatasi kutu air yang menyerang pada saat petani bekerja di sawah. Minyak ini diciptakan oleh bahan-bahan alami yang mampu memberikan efek penyembuhan pada luka atau gatal-gatal oleh serangan serangga. Seiring berjalannya waktu, petani sadar bahwa minyak ini tuh juga efektif untuk meredamkan masalah kesehatan seperti masuk angin, sakit kepala, dan sakit pinggang. Keunggulan produk ini membuat peminat minyak ini bertambah banyak dan dengan dorongan peminat yang banyak pada tahun 1967, minyak ini dikemas lebih baik dan diberi nama minyak cap Dewi Tunjung. Nama Dewi Tunjung dipilih untuk mencerminkan keanggunan dan kekuatan alami, sementara cap menunjukkan kualitas dan keaslian produk tersebut. Jadi di sini kami menggunakan objek minyak cap Dewi Tunjung cabang Surabaya. Jadi sebenarnya minyak cap Dewi Tunjung itu bekerja di Kota Medan. Mulai dari proses produksi minyak hingga menjadi minyak yang siap dijual itu dilakukan di Kota Medan. Kalau minyak cap Dewi Tunjung cabang Surabaya ini merupakan cabang yang berfokus pada pemasaran dan menjual barang di wilayah Jawa Timur. Minyak cap Dewi Tunjung cabang Surabaya melakukan penjualan melalui e-commerce. Nah, hal ini terjadi untuk efisiensi dan kemudahan untuk melakukan proses bisnis. Selain itu, pemilik usaha minyak cap Dewi Tunjung tidak tinggal di Surabaya karena pemilik usaha berasal dari kota Medan. Yang beralokasi di minyak cap Dewi Tunjung cabang Surabaya adalah karyawan. Struktur organisasinya. Nama perusahaannya adalah Minyak Cap Dewi Tunjung. Lokasi cabangnya ada di kota Surabaya dan pusatnya di kota Medan. Jenis usahanya adalah produksi dan penjualan minyak herbal serbaguna. Struktur organisasinya ada pemilik sebagai pimpinan paling atas dan bertanggung jawab atas produksi, keuangan, dan seluruh aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada marketing manager untuk bertanggung jawab di bagian strategi pemasaran dan distribusi. Kemudian ada karyawan produksi yang bertanggung jawab atas produksi dan packaging minyak. Ada karyawan marketing yang bertanggung jawab pada konten dan pengiriman. Ada karyawan penjualan yang bertanggung jawab atas layanan pelanggan dan pengiriman. Dan yang terakhir ada karyawan gudang yang bertanggung jawab atas stok, pencatatan, dan kontrol barang. Gambaran proses bisnis. Yang pertama adalah proses bisnis penjualan. Penjualan dimulai saat pembeli melakukan pemesanan. Karyawan penjual kemudian mencetak dua faktur. Satu faktur diberikan kepada pembeli untuk membayar, dan satu lagi diserahkan kepada karyawan gudang untuk menyiapkan barang. Setelah pembeli melakukan pembayaran dan pembayaran dikonfirmasi, karyawan gudang memeriksa ketersediaan stok. Jika stok habis, pemesanan akan ditunda selama 3 hari atau dibatalkan. Jika stok tersedia, barang dikemas dan diserahkan kembali ke karyawan penjualan untuk dikirim ke pembeli. Selanjutnya ada proses pemesanan stok barang. Karyawan gudang secara manual menghitung stok barang, stok awal dikurangi stok sekarang, dan menyusun laporan stok opening. Jika stok menipis, laporan disampaikan ke pemilik. Pemilik lalu menghubungi karyawan produksi untuk memesan stok. Setelah faktur dikirim, pemilik melakukan pembayaran dan karyawan produksi memvalidasi pembayaran sebelum mengirim barang melalui jasa pengiriman laut. Yang terakhir adalah proses barang datang. Ketika barang datang sampai di Surabaya, kurir menyerahkan dua faktur. Karyawan gudang menandatangani faktur, menyimpan satu, dan mengembalikan yang lain kepada kurir. Selanjutnya, barang dihitung secara manual dan dicatat ke dalam buku stok. Jika ditemukan kerusakan, dilakukan komplain kepada bagian produksi yang kemudian akan mengganti barang tersebut. User profile. Jadi untuk orangnya ada pemilik, karyawan produksi, karyawan gudang, karyawan penjualan. Untuk fungsi organisasinya ada pengelolaan stok, pengelolaan pesanan, pelayanan konsumen, pelaporan penjualan. Untuk prosesnya ada pemesanan produk oleh pelanggan, pencetakan dan distribusi faktur, ada validasi dan konfirmasi pembayaran, ada pengecekan stok barang dan pengemasan, ada pengiriman produk ke pelanggan,
ada penerimaan stok dari pusat dan update gudang, ada penyusunan laporan stok dan penjualan, ada yang terakhir pemesanan stok ulang jika jumlah stok menipis. Aplikasinya adalah sistem penjualan, sistem manajemen stok, sistem pelaporan, dan sistem pemesanan stok ke pusat. Untuk bisnis case, yang pertama adalah layanan kasir. Benefit apa sih yang didapatkan dari layanan ini? Yang pertama ada mempercepat proses transaksi minyak dalam jumlah besar atau grosiran. Yang kedua, meminimalisir kesalahan perhitungan harga dalam satu 1 liter atau dus. Tiga, memberikan laporan penjualan harian minyak secara otomatis untuk analisis permintaan pasar. Oke, untuk biaya yang dibutuhkan, yang pertama pembelian perangkat pos, kurang lebih 1,5 juta hingga 2 juta, yang dialokasikannya untuk membeli tablet atau handphone, printer stroke, dan laci uang. Next, yaitu langganan software pos berbasis cloud, plus minus harganya sekitar 150.000 hingga 300.000 untuk biaya langganan per bulan. Untuk resikonya yang pertama ketika jaringan internet terganggu, proses transaksi dan pencatatan terhambat. Yang kedua, resiko kesalahan setting satuan liter atau karton jika operator kurang paham penggunaan aplikasi. Next, layanan pencatatan stok minyak. Benefitnya yang pertama yaitu mempermudah kontrol stok minyak dalam berbagai satuan liter karton jerigen. Yang kedua, menyediakan data untuk evaluasi kecepatan perputaran stok di tiap cabang atau toko. Yang ketiga, menghindari kerugian akibat kelebihan stok yang bisa tenggat kadaluarsanya atau bocor. Cost. Biaya yang dibutuhkan yang pertama menggunakan spreadsheet itu gratis atau aplikasi stok itu juga kisaran gratis sampai 500.000 untuk sekali bayar. Yang kedua yaitu biaya pelatihan staf pencatatan stok sekitar 100.000 hingga 300.000 untuk sekali pelatihan. Resikonya yaitu staf lupa input data keluar masuk minyak sehingga data tidak real time. Yang kedua pencatatan manual dapat tertukar antara stok minyak ukuran 1 liter, 2 liter, atau 3 liter atau berapa mili dapat tertukar. Next ini adalah laporan sistem keuangan penjualan minyak. Benefit yang pertama yaitu dapat langsung mengetahui margin keuntungan dari tiap ukuran kemasan. Yang kedua mempermudah pengawasan arus kas dan pengeluaran untuk pembelian minyak dari distributor. Yang ketiga menyediakan data historis sebagai dasar negosiasi harga dengan pemasok. Untuk biaya yang dibutuhkan yaitu yang pertama aplikasi pembuka sederhana misalnya buka warung atau akuntansi UKM dengan harga sekitar 100 sampai 250.000 per bulan. Kemudian ada biaya pelatihan penggunaan sistem sekitar 200.000. Untuk resikonya yang pertama kesalahan input dapat membuat perhitungan keuntungan tidak akurat. Yang kedua data finansial tidak tersimpan otomatis jika tidak menggunakan sistem cloud. Oke, yang selanjutnya yaitu layanan sistem pemesanan minyak ke distributor pusat. Benefitnya apa sih? Yang pertama, pemesanan minyak bisa dilakukan rutin dan terjadwal, entah per minggu atau per bulan. Yang kedua, riwayat pemesanan tersedia sehingga mudah analisa kebutuhan stok per periode. Yang ketiga, bisa mengotomatis menghitung estimasi kebutuhan berdasarkan penjualan sebelumnya. Untuk biaya yang dibutuhkan, yang pertama, sistem pemesanan bisa menggunakan Google Form gratis atau WhatsApp bisnis. Yang kedua, jika menggunakan sistem franchise, itu gratis dari pusat. Nah, untuk resikonya apa? Yang pertama, distributor lambat merespon atau tidak update stok, menyebabkan keterlambatan pengiriman. Yang kedua, pemilik tidak cek riwayat pemesanan sebelumnya, menyebabkan pesanan double atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Next, akan dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu servis katalog. Nah, deskripsi singkat layanan yaitu layanan ini menyediakan akses dan dukungan untuk aplikasi sistem informasi penjualan dan stok yang terintegrasi dirancang untuk mengelola seluruh proses penjualan, data stok barang, laporan, dan data pelanggan di Minyak Cap Dewi Tunjung, cabang Surabaya. Fungsi dan manfaat yang layanan yaitu yang pertama pengelolaan penjualan, memfasilitasi pencatatan transaksi penjualan secara akurat dan efisien. Manajemen stok memungkinkan pemantauan stok barang secara real-time termasuk notifikasi untuk restock. Yang ketiga, pelaporan dan analitik. Menyajikan laporan penjualan dan data analitik dalam bentuk grafik
untuk mempermudah analisis kinerja bisnis oleh pemilik. Yang keempat, manajemen pelanggan, mengelola data pelanggan termasuk penambahan data pelanggan baru. Yang kelima, rekap transaksi, menyediakan rekapitulasi transaksi harian dan detail transaksi untuk memudahkan pemantauan produk terlaris. Yang terakhir, ada manfaat, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan data, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengelolaan yang lebih baik. Next. Selanjutnya ada tujuan layanan memastikan ketersediaan dan keandalan sistem penjualan dan stok untuk mendukung operasional bisnis harian. Yang kedua, menyediakan data penjualan dan stok yang akurat dan terkini bagi manajemen dan pemilik. Yang ketiga, memfasilitasi pengambilan keputusan strategis berdasarkan laporan dan data analitik. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi proses bisnis terkait penjualan dan pengelolaan stok. Cara mengakses layanan yang pertama melalui aplikasi atau web desktop yang diinstal pada perangkat yang terhubung ke jaringan internal perusahaan. Yang kedua, akses dapat dilakukan melalui tautan URL khusus atau ikon aplikasi pada desktop. Prosedur permintaan layanan, akses atau troubleshooting. Untuk akses baru atau perubahan hak akses, kirimkan permintaan melalui email ke tim TI. Lihat bagian informasi kontak dengan menyertakan nama lengkap, jabatan, dan alasan permintaan akses. Yang kedua, untuk kendala atau troubleshooting sistem laporan masalah melalui portal dukungan online atau nomor telepon yang tertera di bagian informasi kontak, serta deskripsi masalah yang jelas dan lengkap langkah-langkah yang telah Anda coba. Next. Selanjutnya level layanan yang diharapkan, yaitu Service Level Agreement SLA. Ketersediaan sistem informasi penjualan dan stok diharapkan tersedia 99,5% per bulan di luar jadwal pemeliharaan terencana. Yang pertama ada waktu respon insiden, prioritas tinggi yaitu 1 jam, waktu resolusi insiden prioritas tinggi juga 4 jam, lalu waktu respon insiden prioritas menengah yaitu 4 jam juga, dan waktu respon insiden prioritas menengah 24 jam. Waktu respon permintaan akses baru 1 hari kerja. Next. Selanjutnya ada pemetaan masalah ke dalam domain retail. Yang utama fokus pada peningkatan. Inti dari usulan ini adalah untuk meningkatkan layanan yang sudah ada, sistem informasi penjualan dan stok. Bukan menciptakan layanan yang sama sekali baru, kita ingin membuatnya lebih efisien, lebih cepat, dan lebih andal. Yang kedua, mengukur dan menganalisis. CSI berfokus kepada analisis data kinerja layanan untuk menemukan area perbaikan. Dalam kasus ini, kita menganalisis bahwa layanan notifikasi stok belum cukup efektif untuk mencegah kehabisan stok karena proses pemesanan masih manual dan terpisah. Yang ketiga ada menutup celah atau gap. Tujuan utama CSI adalah menutup celah antara kinerja layanan saat ini dan apa yang diharapkan oleh bisnis. Celahnya di sini adalah resiko keterlambatan dan kesalahan dalam pemesanan ulang. Dengan mengotomatisasikan proses ini, kita menutup celah tersebut dan memastikan stok selalu tersedia sesuai kebutuhan. Next. Selanjutnya, yang pertama ada permasalahan. Sistem penjualan tidak real time saat internet terganggu. Domain itu F4-nya yaitu service operation. Penjelasan masuk dalam manajemen insiden dan ketersediaan layanan. Yang kedua ada kesalahan input stock oleh staff yaitu service transition terkait dengan validasi dan kontrol perubahan dalam sistem. Yang ketiga ada pengiriman stok lambat karena pesanan tidak sesuai yaitu service design menunjukkan perlunya perbaikan desain sistem pemesanan. Yang keempat adalah data laporan yang tidak akurat, service validation dan testing, perlu pengujian dan validasi pada sistem pelaporan. Yang terakhir ada keterbatasan akses sistem bagi pengguna tertentu, akses manajemen terkait dengan pengelolaan hak akses dan otorisasi. Next. Yang terakhir ada dokumen Request for Change atau RFC. Next. Yang pertama ada eh, nomor CR yaitu 001. Lalu ada judul Change Request yaitu integrasi notifikasi stok dengan sistem pemesanan otomatisasi. Tanggal mulai pelaksanaan 28 Juni 2025, tanggal selesai yaitu 9 Juli 2025. Lalu uraian atau rincian perubahan yaitu yang mengembangkan sebuah fitur baru pada sistem informasi penjualan dan stok yang sudah ada. Fitur ini akan memungkinkan sistem untuk secara otomatis membuat draft pemesanan atau pre-filled order ke distributor atau pusat ketika status produk mencapai penuh stok atau stok habis pada halaman lihat stok barang. Alasan atau tujuan latar belakang perubahan yaitu yang
Saat ini proses pemesanan ulang dari cabang Surabaya ke pusat di Medan masih dilakukan secara manual. Setelah melihat notifikasi proses ini memiliki beberapa resiko. Yang pertama, keterlambatan dalam melakukan pemesanan yang dapat menyebabkan kehabisan stok. Yang kedua, potensi kesalahan input atau human error saat memesan jumlah yang barang yang banyak. Yang ketiga, ada kurangnya efisiensi karena membutuhkan langkah manual tambahan. Tujuan perubahan ini adalah untuk mengotomatisasi proses pemesanan, mengurangi resiko kehabisan stok, meminimalkan kesalahan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Lalu tanggal penerapan perubahan diharapkan 1 Juli 2025. Lanjutnya, next. Nah, untuk kategori perubahan yaitu normal major dan prioritas perubahan yaitu high. Nama change owner yaitu Raymond Sebastian Siaputra dan change koordinator Po Fabian Ganelianto tanggal 1 Juli 2025. Yang selanjutnya ada sistem informasi penjualan dan stok, modul lihat stok barang sistem pemesanan ke pusat. Analisis implikasi yaitu perubahan ini akan berdampak pada alur kerja karyawan gudang dan pemilik dalam melakukan pemesanan. Diperlukan penambahan tombol buat pemesanan otomatis atau sejenisnya pada antarmuka atau UI. Halaman stok barang. Di sisi server perlu dibuat logika untuk menghubungkan data stok dengan format pesanan ke pusat. Perlu ada pelatihan singkat bagi pengguna terkait fitur baru ini. Selanjutnya ada rekomendasi. Perubahan disetujui dengan untuk dilanjutkan karena manfaat dalam mengurangi resiko bisnis, kehabisan stok, dan meningkatkan efisiensi operasional saat signifikan sejalan dengan tujuan layanan TI untuk mendukung bisnis. Next. Selanjutnya ada catatan change authority yaitu ownernya bernama Kenny dan jabatannya owner tanggal 1 Juli 2025. Lalu lokasi pertemuan E-nya ada Northwest Lake Block NG 261 Citraland. Tanggal pertemuan ECB-nya 1 Juli. Lalu keputusannya yaitu disetujui. Change Advisor Board yaitu yang pertama nama yaitu Chandra Irawan M.Com sebagai dosen pembimbing. Next. Sekian dari kami. Terima kasih.